Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada siang hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 kita punya kesempatan untuk mengikuti acara penulisan mengikuti pedoman penulisan skripsi pada jurusan sosiologi. Perlu semuanya tahu bahwa hari ini kita akan melaksanakan workshop penyusunan penulisan skripsi khusus untuk prodi sosiologi. Tidak bergabung lagi dengan umum cuma utuh sebagai pedoman secara besar, dan untuk prodi sosiologi kita akan mempunyai buku panduan tersendiri. Maka di itu kita akan mengundang 3 orang pemateri, salah satunya Bapak tercinta kita yaitu Pak Triyanto MA. Beliau sangat kita kenal sebagai Bapak metodologi penelitian. Beliau akan membahas nanti berbagai persoalan masalah penelitian sosial, apa dan bagaimana penelitian yang baik kita gunakan, bagaimana kalau judul apa maka akan kita pilih metode apa, pendekatan apa, baik kualitatif, kuantitatif, nanti akan beliau jelaskan dengan seksama. Bagi yang ada pertanyaan boleh raise hand tangannya nanti dan akan dipersilahkan oleh moderator untuk mempertanyakan pertanyaannya. Dan pemateri kedua adalah Bu Cut Irnaliana. Beliau tidak bisa kita ragukan lagi masalah penulisan. Beliau juga lulusan UGM S2-nya tentang sastra, tentang bahasa, dan beliau juga lagi mengikuti S3-nya juga tentang penulisan bahasa. Beliau akan menjelaskan kepada kita nanti bagaimana format penulis baik dalam penulisan skripsi. Dan ada satu orang lagi, mungkin hari ini akan terjadi duet maut antara prodi sosiologi. Satu orang lagi pemateri ketiga adalah Pak Akmal Saputra. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengutipan atau cara pengutipan yang benar, yang dibenarkan dalam penulisan skripsi. Oke, untuk lebih jelas lagi, maka kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri pertama kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Triyanto MA, atau lebih kita kenal sebagai Bapak Metodologi Penelitian. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen prodi sosiologi Universitas Teguh Umar, juga hadir di sini ada adik-adik kita tercinta ini, di gambar nampak manis-manis sekali hari ini. Baik, sebetulnya saya bukan Bapak metodologi ini, saya jadi agak jadi nggak enak gitu ya, agak jadi kaku saya. Baik, sebetulnya pada hari ini kita kan sedang membahas tentang bagaimana buku panduan skripsi khusus untuk sosiologi ke depan. Sebetulnya di situ. Nah, kebetulan oleh Bu Ahmad Jureda diberikan tugas untuk ngomong tentang metode penelitian yang ada dalam calon buku panduan skripsi sosiologi. Nah, itu dia. Masih calon memang ya, masih dalam bentuk draft pada saat ini. Semoga nanti bisa disetujui oleh prodi dan fakultas, sehingga nanti betul-betul bisa menjadi panduan untuk mahasiswa kita. Baik, kepada host kami mohon untuk ditampilkan slide saya. Oke. Langsung ke slide kedua ya. Operasionalnya. Oke.
di sini saya mengutip materi dari Prof. Burhan Bungin yang pernah ada di maksud saya memberikan kuliah umum di FISIP pada tahun 2017 itu, bahwa zaman itu sudah berubah, ya. Maaf, ini gambarnya memang manusia itu bukan berarti kita menyepakati tentang evolusi berkaitan dengan ini, walaupun secara keilmuan di luar sana memang ini masih digunakan. Tetapi intinya adalah bahwa di sini ada perubahan, ada evolusi, ya. Dan kaitannya dengan metodologi penelitian ini, ya evolusi pada budaya manusia itu sendiri. Ada konteks sosial nih misalnya kan, kehidupan manusia ini kan berubah, ya. Kalau kemarin itu boleh dikatakan kehidupannya itu kalau tidak dekat, ya, artian dekat fisik itu tidak disebut sebagai kawan mungkin, ya, tapi pada zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa dari konteks sosial, dari konteks filosofi dan juga teoritis itu semua akan berkaitan dengan bahwa metodologi kita juga akan berubah. Berikutnya, Pak. Nah, ada salah satu bidang kehidupan berubah yang menarik untuk kita cermati pada saat ini sebelum kita masuk kepada metodologi, ya. Bahwa kalau sebelumnya di sana paling bawah itu ada fisiologi, kebutuhan fisik di situ, ya. Tapi pada akhirnya pada saat ini kebutuhan yang paling mendasar pada wifi ada baterai. Sekarang ini setiap orang selalu memegang baterai dan juga wifi. Kalau nggak dapat wifi sudah seolah-olah setengah hidupnya sudah habis. Apalagi baterai. Habis baterai, habis kehidupan. Seolah-olah demikian, ya. Nah, itu akan mempengaruhi kemudian bagaimana kita melakukan penelitian ke depan, ya. Nah, itu dia. Jadi kita sudah mendengar bahwa melakukan penelitian pada saat ini sudah bisa dilakukan hanya dengan Google Form. Semua responden kita kirimkan link yang berupa Google Form. Nah, kalau kemarin mungkin tidak tren, ya, menggunakan Google Form, tetapi harus berjumpa, kemudian diberikan kuesioner. Kadang-kadang kuesioner pun tidak bisa diberikan begitu saja, tetapi harus dibarengi dengan wawancara karena kekhawatiran ada salah persepsi misalnya. Tapi pada saat sekarang ini semua bisa dilakukan dengan online, sehingga ini juga yang kemudian kita perlu memikirkan sebenarnya bagaimana metode penelitian ke depan. Dalam hal tata pemerintah gabung, pasti ada mereka yang ya, kondisi sosial yang berubah tadi ternyata juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang juga berubah dalam masyarakat itu. Ini saya munculkan sebuah gambar. Ini kaitannya dengan interpretasi tentang fenomena sosial, ya, yang berubah itu. Seseorang mungkin bisa melihat gambar ini sebagai seorang nenek sihir. Bisa melihat sebagai seorang yang padahal dia adalah seorang perempuan cantik. Mana itu, ya? Nah, itu artinya apa? Di sini penafsiran orang bisa berbeda-beda ketika melihat sesuatu. Dan itulah ada perubahan pemikiran, perubahan penafsiran tentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sekarang. Ya. Kalau dulu, maaf ini, mungkin orang memandang tentang bagaimana seorang pekerja seks komersil itu di dalam masyarakat itu sangat mungkin sangat hina sekali. Sekarang pun hina sekali juga. Hanya saja mungkin sekarang sudah ada
ada kehidupan yang sulit. Ya, mungkin di kelas saya pernah menceritakan bagaimana sebuah keluarga miskin di Bali yang terpaksa seorang suami mengantarkan istrinya untuk melakukan praktek menjajakan diri. Itu kisahnya cukup sedih sekali, tapi itulah fakta, ya, itulah fakta. Nah, oke. Di sini poinnya saya hanya ingin mengatakan bahwa interpretasi terhadap fenomena sosial itu bisa jadi berubah. Nah, untuk itu metode ini harusnya juga bisa mengikuti perubahan-perubahan. Baik, next Pak. Nah, ini juga kaitannya dengan zaman saat ini, ya, yang sangat kekinian. Mungkin orang-orang mengatakan kaitannya dengan COVID-19 ini. Ini juga merubah kehidupan masyarakat. Bahkan kita harus menggunakan istilah baru, yaitu. Nah, ini juga harusnya mempengaruhi bagaimana metode penelitian kita berubah. Nah, pertanyaannya, apakah kita berani melakukan perubahan-perubahan itu? Kalau secara teks, ya, sampai saat ini buku-buku itu juga masih berbicara tentang bagaimana melakukan wawancara, tetapi tidak memfokuskan bagaimana wawancara itu melalui telepon. Kemudian kuesioner yang menggunakan Google Form. Ya, walaupun mereka berbicara tentang kuesioner, tapi tidak masuk kepada yang secara online. Nah, sekarang beranikah kita memunculkan bahwa penelitian itu menggunakan Google Form pada panduan studi kita? Nah, itu dia. Itu tantangannya. Nah, berikutnya, ini saya munculkan tentang panduan skripsi utuh pada tahun 2010. Ini berkaitan dengan penulisan metodologi pada skripsi. Pada bab 1 di sana dicantumkan secara jelas bahwa di kualitatif itu ada istilah rumusan masalah. Sementara kalau di kuantitatif itu selain rumusan masalah juga kemudian diikuti lagi batasan masalah. Ini dua istilah ini mungkin bagi beberapa orang sebetulnya rumusan masalah dan batasan masalah itu sama gitu konteksnya, ya. Tetapi ternyata kita juga bisa menemukan ada beberapa referensi bahwa rumusan masalah itu bisa dibedakan dengan batasan masalah. Nah, saya kira ini bukan sesuatu yang penting untuk diperdebatkan, karena kita di sini intinya adalah bahwa kalau nanti Anda menggunakan metode kualitatif, Anda cukup dengan rumusan masalah di sana. Sementara untuk kuantitatif, Anda harus selain mencantumkan rumusan masalah, juga memunculkan batasan masalah. Nah, begitu. Tetapi ingat, di sini yang saya katakan ini adalah panduan itu pada tahun 2010. Itu secara detail muncul seperti itu, ya. Baik, next. Kemudian berikutnya pada bab 2 itu tidak ada perbedaan yang sangat menonjol, ya. Perbedaan yang menonjol berikutnya antara kuantitatif dan kualitatif itu pada panduan skripsi kita di 2010 itu pada bab 3. Ya. Kalau di bab 3 untuk kualitatif itu poin pertamanya itu muncul metode penelitian. Metode penelitian. Kalau 31-nya itu metode penelitian, kemudian judul babnya apa, ya? Nah, itu yang dulu sempat menjadi perdebatan, karena dalam panduan kita bab 3 itu judul babnya metodologi penelitian. Kenapa jadi pertentangan? Ya karena ada yang menganggap bahwa metodologi itu berarti
ilmu tentang metode begitu kan. Tapi kalau kita buka bukunya Moleong, maaf saya prodi diberikan kesempatan untuk membuat panduannya sendiri. Apa idenya, gitu kan? Apa idenya? Apa yang membedakan antara panduan metodologi di prodi dengan yang ada di universitas? Karena konteksnya yang saya bicarakan adalah metodologi ya. Metodologinya apa yang membedakan di situ ya? Sejauh mana perlu diberikan kebijakan untuk misalnya tadi saya punya usul dibolehkan analisis frekuensi misalnya dengan level itu bisa atau tidak diakui atau tidak dan seterusnya. Next, saya kira sudah selesai ini. Oh masih ada ya. Nah sejauh mana Prodi diberikan kewenangan untuk melakukan merumuskan buku panduan yang berkaitan, maaf karena saya tadi lagi-lagi masalah metodenya juga diberikan kebebasan tidak untuk menentukan model-model yang harus dilakukan di Prodi. Next. Oke, sudah selesai. Saya kira itu saja yang ingin saya munculkan dalam pertemuan hari ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol dan mendiskusikan tentang bagaimana panduan ke depan strategi di mahasiswa sosiologi. Tentu saja rohnya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu mudah melakukan penelitian, sah dan diakui, dan memakan waktu yang cepat, tidak lama-lama. Kita berharap mahasiswa itu skripsinya selesai dalam 1 semester. Awal semester naik seminar, akhir semester dia sidang. Itu aja rohnya. Ya. Saya kira demikian saja, saya kembalikan waktunya kepada Bu Irma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri pertama yaitu Pak Trianto yang sudah sangat memberi kita informasi. Tujuannya tidak lain bukan hanyalah untuk kecepatan penyelesaian penelitian semua mahasiswa sosiologi. Nanti mungkin kita bisa diskusikan di akhir acara, kita akan diskusikan apa yang ingin adik-adik mahasiswa yang ingin mempertanyakan, nanti akan kita tanyakan kepada pemateri. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Akmal Saputra tentang bagaimana sih cara teknik pengutipan yang benar dan dibenarkan dalam penulisan skripsi. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Akmal Saputra dalam menjelaskan bagaimana teknik pengutipan dalam penulisan skripsi yang benar, baik, dan dibenarkan. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit materi atau sharing informasi sebenarnya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang teknik pengutipan dalam karya ilmiah. Tapi hari ini mungkin kita mengulang kaji atau mencoba untuk mengingat kembali bagaimana sih teknik pengutipan dalam karya ilmiah. Yang kami hormati teman-teman dari Prodi Sosiologi dan juga Prodi Administrasi Negara dan juga para mahasiswa yang kami banggakan, dan juga ada yang sudah selesai saya lihat tapi juga masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini ya. Ini ada Rafli sudah selesai sebenarnya tapi dia masih bersemangat ya
Ini patut kita acung jempol ya. Nah, artinya walaupun skripsi selesai, tapi ilmu itu harus tetap kita cari terus ya. Mungkin saat ini ya kita sudah berada pada, ini mengulang sedikit tentang terkait dengan sosiologi ya. Saat ini kita sudah berada pada era new normal ya. Dan tidak semua orang dulu kita kenal dengan industri 4.0, kemudian kita masuk pada arena bencana ya, bencana COVID-19, hari ini kita masuk pada era new normal. Era normal baru ya. Tapi sebenarnya kita saat ini krisis, kalau saya menganggap ini masih krisis sebenarnya. Kita masih dalam situasi bencana ya. Tapi mungkin untuk menyemangati bangsa ini atau menyemangati rakyat, jadi disebutlah new normal ya. Padahal sebenarnya bukan new normal, tapi masih krisis, masih bencana karena grafik korban daripada COVID-19 ini terus meningkat ya. Apalagi di Aceh sebenarnya bukan lagi yang dibawa dari luar, tetapi memang sudah ada di dalam ya. Seperti Banda Aceh masih garis merah dan beberapa kabupaten di Aceh merah, walaupun Melabuh mungkin hijau. Nah baik, langsung saja saya kira itu hanya pengantar. Teknik pengutipan dalam karya ilmiah ya. Sebenarnya ini sederhana saja sebenarnya. Kenapa ini menjadi penting ya? Mengapa ini penting? Karena yang pertama adalah menghindari plagiat ya, plagiat atau plagiarisme ya, plagiarisme. Orang pernah bilang plagiarisme, semacam paham plagiat ya. Dan ini perang ini sebenarnya sudah dimulai sejak era tahun 2008 sudah dikampanyekan bahwa kita anti terhadap plagiat. Ya. Kita perang melawan plagiat. Beberapa kampus yang besar di Pulau Jawa mungkin sudah ada spanduk-spanduk akan perang terhadap plagiat. Ya, mungkin nanti ke depan juga di UTU perlu dimunculkan bahwa UTU juga perang terhadap plagiarisme. Nah, kenapa kita harus mengutip? Yang pertama memang menghindari plagiat. Yang kedua adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita jujur dalam akademik. Karena semua kita ini adalah insan akademik, termasuk dosen, termasuk mahasiswa, ya, termasuk tendik mungkin. Nah, kita ini semuanya adalah orang-orang atau insan akademis. Oleh karena itu perlu jujur. Ya. Kita kutip punya orang, tetapi menyebutkan sumbernya. Ya. Nah, kebanyakan kita sekarang kan, kalau saya periksa mungkin deskripsi mahasiswa, itu semuanya dikutip, di copy paste. Ya. Copy paste akhirnya saat diuji Turnitin, akhirnya muncullah dia plagiat. Nah, yang berikutnya, sebenarnya kenapa kita harus mengutip? Karena memang di situ kita harus bisa menunjukkan mungkin seberapa banyak bacaan kita. Ya. Jadi dalam karya ilmiah itu sebenarnya semakin banyak kutipan, semakin banyak tinjauan pustaka, sebenarnya semakin baik. Ya. Bukan berarti ketika kita menulis karya ilmiah, saya tidak mau mengutip, biar saya kelihatan hebat. Nah, itu sebenarnya kita tidak hebat. Ya. Karena sebenarnya apa yang kita pikirkan, orang sudah memikirkan duluan sebenarnya. Ya. Kita mau meneliti tentang apa? COVID misalnya. Orang sudah banyak meneliti tentang COVID. Ya. Nah, ya berikutnya, kenapa kita penting ya? Penting untuk mengutip. Nah, sebenarnya itu sebagai pijakan awal kita. Ya. Mengutip itu sebenarnya sebagai pijakan awal kita untuk menunjukkan gagasan yang baru. Ya. Misalnya Anda meneliti tentang COVID. Nah, orang COVID sudah meneliti tentang apa aja. Ya. Atau Anda meneliti tentang pemberdayaan masyarakat, apa aja yang sudah diteliti. Atau meneliti tentang politik misalnya. Apa saja orang yang sudah meneliti tentang politik. Nah, itulah yang kita kutip. Ya. Itu sebagai pijakan awal kita, sebagai sumber informasi awal kita. Nah, kita kemudian memunculkan gagasan baru yang ada di kita, celah. Ya. Itulah yang disebut kalau dalam disertasi
kebaruan atau apa istilahnya hal yang baru ya. Nah, kutipan-kutipan itu biasanya dimuat di tinjauan pustaka. Kita bisa buat konsep sendiri apakah kutipan itu berdasarkan waktu atau berdasarkan judul. Ya. Misalnya saya meneliti tentang pilkada misalnya. Pilkada 2008, Pilkada 2012 sudah ada orang teliti, Pilkada 2017. Nah, walaupun sudah ada, saya melihat dari kacamata yang lain. Ya. Nah, itulah kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan itu bisa kita muat di tinjauan pustaka atau kutipan-kutipan itu bisa kita muat di latar belakang masalah. Ya. Kita ingin mengungkapkan bahwa artikel kita ini sudah banyak yang nulis, tetapi kita ingin tulis dengan hal yang berbeda, ingin punya asumsi yang berbeda. Misalnya saya meneliti tentang politik, misalnya politik pertarungan antara Partai Aceh dengan Partai Nanggro Aceh. Orang banyak melihat bahwa ini faktor ekonomi, ya. meneliti tentang Partai Aceh bertarung dengan Partai Nanggro Aceh itu karena persoalan ekonomi. Ya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya bilangnya begitu. Tetapi saya melihat dengan kacamata yang berbeda bahwa pertarungan ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi karena persoalan ideologi yang tidak sama lagi. Nah, itu kan saya mencoba mengungkapkan dengan hal yang berbeda atau dinamakan dengan asumsi ya, dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu bisa dianggap sebagai hipotesis. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya apa yang sudah saya praktekkan ya. Beberapa artikel mungkin akan kelihatan ketika di Turnitin ada yang 7%, ada yang 9%, ada yang paling tinggi itu 18%. Ya. Nah, yang diminta oleh oleh jurnal-jurnal sekarang maksimal 25%, tapi saya bisa 18%. Alhamdulillah. Ya. Nah, mengutip itu sebenarnya bukan copy paste. Jadi kita baca artikel orang, lalu biasanya banyak juga mahasiswa, sebagian mungkin ya, saya tidak bilang semuanya, sebagian mahasiswa ketika melihat ada yang bisa dikutip, lalu dikopi dari internet, kemudian dipaste ya. Nah, akhirnya ketika dia buat karya ilmiah bisa selesai dalam beberapa jam sudah 30 lembar karena di copy paste. Ketika kita cek Turnitin semuanya terungkap di situ bahwa dia ambil dari mana ya. Nah, saya ingin sampaikan mengutip bukanlah copy paste. Lalu bagaimana caranya? Parafrase ya. Parafrase itu bermakna mengungkap suatu konsep dengan cara lain dengan bahasa yang sama ya. Jadi orang bilang misalnya tentang pemberdayaan masyarakat bla 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 bla, tapi kita menjelaskan hal yang sama dengan bahasa kita sendiri, tetapi tidak menghilangkan makna. Ya, itu kutipan ya, tapi dan kita tetap membubuhkan sumbernya dari mana. Misalnya Anda ambil dari buku Sutomo, Heru Nugroho, atau dari artikel siapa, artikel misalnya Pak Tri misalnya, atau Bu Irma ya. Tapi Anda mengungkapkan dengan bahasa Anda sendiri, parafrase ya. Jadi caranya bagaimana? Misalnya Anda baca satu paragraf, Anda pahami, kemudian baru tulis dengan bahasa yang berbeda. Tetapi maknanya tidak hilang. Itulah yang dimakan dengan parafrase. Nah, saya juga sering melakukan menulis artikel, biasanya saya ungkapkan sendiri. Ya. Saya tulis apa saja yang ada di kepala saya tuliskan saja. Ya. Misalnya menulis latar belakang, tuliskan saja. Kenapa begitu? Untuk menghindari plagiat. Ya. Saya dulu diajarkan oleh profesor saya saat kuliah dulu, katanya lupakan dulu buku-buku Anda, lupakan dulu artikel-artikel Anda, simpan dulu. Ya. Jadi Anda tulis saja apa yang Anda pikirkan, tuliskan saja. Ya. Nah, kemudian nanti baru kita ambil lagi buku itu sebagai sumber informasi atau sumber referensi kita. Nah, begitu cara supaya kita terhindar dari plagiat atau plagiarisme. Ya. Jadi kalau Anda lihat buku, misalnya kita lihat buku, kita tulis langsung, itu biasanya akan rentan sekali terhadap plagiat, ya, karena kita lihat di samping, ya, kita ketik ulang, ya, tetapi lupakan dulu
ilmiah atau skripsi, apa saja yang kita kutip. Nah, kutipan itu bukan sembarang kita kutip ya. Misalnya Anda menulis tentang politik, berarti Anda harus mengutip tentang artikel-artikel yang berbicara politik. Anda menulis tentang pemberdayaan masyarakat, Anda harus mengutip artikel-artikel yang berbicara daftar pustaka, itu akan muncul juga sendiri ya. Jadi sebenarnya sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Nah, ya, saya kira mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana melakukan sitasi atau pengutipan dalam karya ilmiah. Ya, Mendeley ini mungkin sebagian mahasiswa mungkin belum familiar ya. Jadi banyak bimbingan skripsi saya arahkan ke sana supaya mereka terbiasa dengan menggunakan Mendeley. Jadi tidak lagi manual ya. Tidak lagi menggunakan cara-cara manual. Karena sekarang kita masuk pada era new normal. Ya. Kita sebenarnya sudah melampaui industri 4.0. Ya. Ketika posisi industri 4.0, kemudian bencana, kemudian masuk pada era new normal. Walaupun mungkin sebagian orang tidak sepakat dengan normal, ini adalah masa-masa krisis sebenarnya. Tapi penelitian tetap harus jalan, ya. Skripsi tetap harus jalan, dan kita juga jangan sampai ketinggalan informasi ya. Kemudian teknik menulis karya ilmiah juga tidak lagi secara manual, kita tetap menggunakan tools bagaimana mengutip ya. Seperti tadi Pak Tri juga menyampaikan bahwa penelitian sekarang walaupun tidak face to face kita bisa pakai Google Form ya. Jadi sebenarnya bimbingan juga begitu, walaupun tidak ketemu kita bisa lewat email ya. Kemudian seminar juga begitu, walaupun tidak ketemu, kita bisa melakukan lewat Zoom. Dan ini salah satu masa yang tidak pernah kita duga. Oke, baik Bu Irma, demikian saja. Ini hanya mungkin berbagi informasi atau sharing informasi, bukan bermaksud menggurui. Saya kira para dosen sudah paham semua dengan teknik pengutipan dan bagaimana menggunakan Mendeley. Tapi yang terpenting adalah mahasiswa ya. Mahasiswa saya kira semuanya harus paham dengan teknik pengutipan agar terhindar dari plagiat. Ya. Karena kalau plagiat nanti bukan hanya mahasiswa yang kena, dosen pembimbing juga kena. Apa dampak paling besar? Ijazah dicabut ya. Kemudian sarjana dibatalkan ya. Sama Anda bisa lihat di berita saat ini di Jawa Tengah sana UNES juga sedang bermasalah ya. Dosennya dianggap plagiat sehingga doktornya dicabut ya. Kemudian UNJ di Jakarta juga begitu ya. Nah, mungkin hari ini tidak berdampak. Misalnya saya plagiat nih, hari ini tidak berdampak, tapi suatu saat pasti akan berdampak. Apalagi ada yang ingin mencalonkan jabatan tertinggi di Universitas Tuku Umar, maka lawan politik pasti akan mencari kelemahan-kelemahan ya. Wah, ini Bapak ini plagiat, akhirnya doktor dicabut ya, tidak lagi menjadi dosen ya. Nah, itu mungkin dari sekarang kita bisa menghindari plagiat. Jadi begitu juga untuk para mahasiswa sekalian, ya hindari plagiat. Kalau kalian sayang juga sama dosennya, kalau enggak dosennya dicabut juga gelarnya gara-gara mahasiswanya plagiat. Ya. Oke, saya kira demikian Bu Irma. Saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Akmal Saputra yang telah memberikan sharing ilmunya dan juga berbagi pengalaman beliau tentang bagaimana sebenarnya teknik pengutipan yang baik dan benar yang harus kita lakukan semua. Bagi adik-adik mahasiswa, tadi sudah Pak Akmal sudah menjelaskan bagaimana sebaiknya dalam proses pengutipan, karena dampaknya Halo. Jaringan dari host.
Dari host terputus. Mohon maaf, jangan dari. Halo. Mohon maaf tadi jaringan terputus. Oh ya. Oke, silakan kepada Bu Cut Irna Diana untuk materi selanjutnya. Terima kasih Bu Irma. Saya kira tadi jaringan saya yang mati, jadi udah 2 kali pengalaman mati jaringan ya. Baik, selamat siang semuanya, siang jelang sore, teman-teman rekan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta adik-adik mahasiswa dalam acara FGD ya, dalam membuat penyusunan panduan skripsi untuk mahasiswa. Nah, saya diamanahkan oleh Bu Irma untuk memberi materi tentang format penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam penulisan skripsi. Sebenarnya ini materi yang sudah khatam ya oleh adik-adik semua. Ini saya lihat ada Rafli, ini Rafli udah selesai malah. Terus ada Asrudi Rizky, semester atas, pasti mata kuliah bahasa Indonesianya sudah selesai dengan nilai A ya. Ya Rafli ya, pasti sudah selesai dengan nilai A, sehingga sebenarnya materi ini cuma mengulang saja, namun mungkin hal kecil yang perlu diingat sehingga pada kesempatan yang akan datang ketika ingin menulis karya tulis ilmiah lagi, hal-hal kecil ini bisa diperhatikan. Baik, nah next Pak Nodi. Nah, ini beberapa kesalahan, ini berdasarkan pengamatan saya, beberapa kesalahan yang sering muncul di dalam skripsi mahasiswa. Nah, yang pertama adalah membuat kalimat yang panjang sehingga tidak jelas yang mana subjek dan yang mana predikat. Nah, ini penting sekali ya. Nah, skripsi yang baik adalah skripsi yang ketika dibaca itu dipahami. Mungkin kalau ada yang ngambil mata kuliah bahasa Indonesia yang saya ampuh dulu sebelum saya tugas belajar, saya selalu bilang tulisan yang baik itu adalah tulisan yang dipahami. Bahkan ketika misalnya nih Rafli sudah cetak skripsi, pulang ke kampung dibaca sama paman, itu tuh pamannya paham Rafli itu tulis tentang apa. Nah, itulah skripsi yang baik. Jadi membuat kalimat yang panjang mungkin terlihat keren, membuat kalimat yang sangat panjang, ada 3 baris kalimatnya, tapi nggak jelas yang mana subjek, yang mana predikatnya. Nah, itu sering ya di dalam skripsi. Yang kedua, tidak langsung to the point, alias berbunga-bunga. Nah, ini kebiasaan kita ya. Banyak dari kita kalau nulis ini pakai bunga-bunga dulu, pergi ke langit yang biru dulu, baru sampai ke makna yang ingin kita sampaikan. Nah, yang ketiga, kurang tepat dalam menggunakan tanda baca. Kalau dalam skripsi itu sering ditemukan di bagian cover. Nah, di situ tuh bagian cover kan di bawahnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teku Umar, Alu Penyaring ataupun Melabuh, strip Aceh Barat ataupun Alu Penyaring, strip Aceh. Nah, tanda strip itu tidak tepat. Yang seharusnya itu hanya koma saja tanda bacanya, bukan strip. Karena ketika kita pakainya strip, itu artinya Alu Penyaring sampai Melabuh, sampai Aceh Barat.
bukan menerangkan bahwa Alu Penyaring itu di Aceh Barat. Nah, itu sering. Nah, belum lagi kalau di halaman cover ya, bicara halaman cover, belum lagi kalau makalah sering, tapi kalau skripsi pasti sudah dalam pembimbingan sehingga sudah ada panduan juga sehingga jarang. Nah, disusun tuh sering sekali ya, disusunnya tuh kayak kita baca tulisan kanji ya, dari atas ke bawah. Disusun di D, turun ke bawah, I, turun ke bawah lagi, disusun turun ke bawah. Nah, kita kan bahasa Indonesia nggak seperti itu ya. Disusun itu ke samping. Yang selanjutnya, penggunaan di yang kurang tepat tadi. Disusun. Di-nya itu di spasi. Seharusnya enggak. Di-nya itu disambung, disusun. Nah, ada dua penggunaan di. Ada di sebagai kata depan, ada di sebagai imbuhan. Nah, di sebagai kata depan itu misalnya di Universitas Teguh Umar, di kampus, maka di-nya itu dipisah. Kalau tadi disusun, didasarkan oleh apalagi ya, ditemui pada, nah itu di-nya itu disambung, tidak dipisah. Nah, yang selanjutnya mencampur adukkan istilah asing dan bahasa Indonesia. Nah, di dalam pedoman skripsi nanti saya harapkan mungkin benar-benar ditulis di situ. Ketika memang menggunakan kata asing, itu harusnya adalah kata asing yang tidak ada sinonimnya lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kata asing itu masih ada dalam bahasa, artinya dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Nah, memang kalau dalam di prodi sosiologi, teori yang kita adopsikan banyak dari teori barat ya, sehingga kata-kata yang digunakan juga bahasa Inggris tentunya. Namun dalam skripsi sebisa mungkin itu kata yang digunakan adalah bahasa Indonesia, karena kita masih menggunakan skripsi bahasa Indonesia. Jadi ditranslate dulu ke bahasa Indonesia. Tidak serta-merta menggunakan kata asing. Bu, apa nggak boleh menggunakan kata asing? Boleh. Kapan kita gunakan kata asing? Ketika kata asing tersebut tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, nantinya di dalam panduan diharapkan ada keterangannya. Seperti apa sih ditulis? Nah, maka ketika bahasa asing muncul dalam skripsi, apakah harus dimiringkan katanya? Nah, ataupun harus di bold? Nah, itu harus ada perbedaan dengan bahasa Indonesia. Janganlah sampai yang sederhana aja, empowerment itu kan itu dipakai bahasa asing, masih ada bahasa Indonesianya. Nah, masih ada bahasa Indonesianya. Jangan pakai istilah interaction di dalam skripsi, masih ada bahasa Indonesianya, masih bisa diterjemahkan dengan interaksi gitu. Ataupun dicampur menjadi menjas. Nah, ini sering ya, menjas itu bahasa, kalau bahasa bahasa untuk percakapan sehari-hari it's okay, boleh, tapi kalau dalam skripsi itu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering muncul dalam skripsi, memilih kata dan kalimat kurang tepat. Nah, itu sering, yang mana misalnya, nah, sebagai mana kita ketahui bersama. Nah, ini apakah ini salah? Ini tidak salah, tapi kurang tepat dalam skripsi. Sebagaimana kita ketahui bersama. Kalau sudah sama-sama tahu, ngapain harus dieksplor lebih lanjut? Nah, jadi kalau dalam skripsi kamu itu kamu sudah bilang sama-sama tahu dengan pembaca, ya ngapain harus dieksplor lebih lanjut? Jadi kita menulis skripsi itu
menganalogikan apa yang pembaca itu tidak paham, apa yang mau kita jelaskan. Jadi kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang informasinya bisa ditangkap dengan baik. Nah, sehingga pembaca juga mudah menangkap apa yang kita ingin sampaikan. Oke, lanjut Pak Nudi. Nah, bahasa Indonesia dalam skripsi. Seperti apa sih bahasa Indonesia dalam skripsi? Nah, ada jadi minumlah obat secara teratur agar supaya. Jadi ini juga sering menggunakan agar supaya ini di dalam skripsi digunakan 2 kali ataupun penggunaan tiba-tiba ada kemudiannya juga sering. Nah, sehingga itu harusnya memakai adalah ataupun merupakan atau dipilih salah satu. Agar atau supaya dipilih salah satu saja, orang dua-dua. Oke, dah. Oke, cukup sekian Bu Irma. Saya kembalikan ke Bu Irma. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan baru kita diskusi lagi. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Cut, terima kasih atas paparannya yang sangat-sangat mengena kita ya. Banyak kita dalam penulisan skripsi maupun dalam bimbingan, banyak kata-kata yang kurang tepat penggunaannya, kata-kata pengatanya kurang tepat kita penggunaannya. Dengan paparan Bu Cut bisa memberi motivasi kita dalam penulisan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya kepada ketiga moderator kita, kepada ketiga pemateri kita, dipersilakan Pak Trianto tentang metode penelitian, Pak Akmal tentang teknik pengutipan, dan Bu Cut tentang bagaimana cara format penulisan bahasa yang baik dan benar. Pada peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun membuka